Tali ini. Terusnya ke Charlie ya. Berkata tali tois dari pangkatnya motor. Deh. Baru lari-lari berapa? Hujan-hujan. Baru menyanyi Roma Rama lagunya. Berapa jam cari? Hampir 2 jam. Satu jam terbentuk. Oh, di. Baru pangkep, baru dia ini pangkep dalam. Waduh. 60 kilo. 60 kilo. Makassar itu di dalam perosnya. Masuk lagi sekitar 30 kilo. Waduh. Gunung lagi. Gimana sate ini mendaki gunung? Lewati gunung kan baru lewati bukan Mendaki gunung. apa teh? Empang ah? Iya. Baru tidak bagus jalannya. Dekat-dekat Sudiam ini. Kadang. Jalan ke kantor itu. Baru tiap hari datang sebenarnya. Oh, Makanya dede. dia ini kalau datang, biasa datang sore, itu besok pagi baru pulang, baru malam. Saya ingat kalau mau pergi di desanya tetangga aku dulu di Bon. Biasa di sini tidur. Iya deh. Baru tidur di sini. Jadi iya, Nah sambung ya. sambung. Sama waktu kita mahasiswa. Iya. Tapi bukan Charlie yang luar biasa. Yang hebat itu istri. Oh iya tahu. Nali yakin lagi nama ini istrinya. Biasa itu. Calon-calon penghulu surga semua itu. Deh. Dia sabar ditinggalkan tiap malam. Kampus pagi. Mendoakan suaminya dengan ikhlas pergi kantor apa. Luar biasa. Terharu. Kamu sama nangis dengar Ki. Kasih. Orang pare. Yang ada yang baru-baru di demo dia sampai wakil kota. Itu lah. Ya, situ Pampawe itu. Luar biasa dia. Tidak pandang bulu. Oh, iya. Orang pangkal. Pokoknya ada videonya itu terus di YouTube. Iya, Yang bikin. Sama orang pangkal kan ada sub saudaranya sih. Iya, saudara. Sub saudara. Kalau itu ada tulisan SOP. Saudara, enggak usah ditanya lagi pasti orang pangkal itu. Iya. Kalau ada yang jual sub saudara baru begitu cara bicaranya berarti dia tuh sub saudara palsu. Karena itu asli made in Pangkep. Iya tahu. Sebagaimana roti mantau di Parepare. Asli. Oh, roti mantau juga asli Parepare di. Parepare. Sub saudara juga makanya dia orang Charlie menduga kenapa kasihannya penjual sub saudara yang ditertibkan, Iya penjual roti kasihan. mantau dibiarkan. Rasis kini di. Mana aja? Karena bilang Tota Pampawe tidak ada pandang bulu. Pokoknya ini kan Aturan tetap aturan. aturan tetap aturan. Ya rasanya bilang belum ada pembeli kok dong, jadi tidak ada tutup gila. Itu apa kau buka kalau tidak ada pembeli? Ya, Campur dok. Kalau banyak pembeli ya baru bisa dikasih kesempatan 1 jam karena mungkin lagi banyak orang antri mau makan. Kalau sepi, itu apa dibuka terus kalau tidak ada juga orang. Pak Wali ada yang bela ki. Temanku itu Kota Pampawe. Biasa sekali Kota Pampawe. Bagus tuh Papa. Sorry. Sorry Dinda. Belum Pak datang ke Tribun ucapan selamat ulang tahun karena pandemi. Ada masuk chatnya. Ada yang tahu anu. Akhirnya bukan James. Ada Ji. Sekali Pak Topa. Jadi apa kita angkat di halaman Jadi 1? Tribuners kita September, Oktober, November. Jadi ini kan sampai sekarang ini Iya. pendidikan di Sulsel masih menunggu apa? November. Seperti apa itu? Mana nih? Apa yang betul benar?
Jadi ini kan Pak Mas Menteri Nadiem Makarim sudah memutuskan bahwa tidak ada lagi ujian nasional. Penggantinya itu disebut asesmen kompetensi minimum AKM. AKM. Biasa iya mau di apa bagus anunya Pak Mas Menteri deh. Susah nama anunya baru ujung-ujungnya. Itu tonji. Yang hebat karena Menteri Agama juga nah hapus ke ujian nasionalnya di sanawiyah ibtidaiyah tahu. Tidak ada nasional bilang Pak Menteri Agama, sedangkan Menteri Pendidikan tidak ada ujian nasionalnya apalagi kita. Iya deh. Nah, hapus tong kita. Ai. Tidak ada tong ujian apa namanya? Ujian akhir madrasah berstandar nasional. Deh, nak motor dikala Pak Menteri deh. Yang lucu itu karena Iya. Ini kan sudah beberapa hari lalu nih. Iya. Bahkan sudah beberapa minggu lalu ini dihapus ujian nasional. Jadi ini kasihan kepala dinas di daerah ini sibuk ditanya sama orang, sama wartawan, bagaimana ya itu modelnya pengganti ujian nasional Pak? Ih, masih bingung nih. Iya. Kemarin waktu datang Pak Jupri kepada Dinas Pendidikan Sulsel di diskusinya forum dosen, ditanya terus bilang tidak apa lah aku jawab kan kau dong. Iya. Dan tidak ada petunjuk teknisnya. Baru jadi dikasih tahu bilang tidak ada ujian nasional itu. Iya. Tidak ada petunjuk teknisnya. Nah itu hanya diperkirakan bahwa kemungkinan ujian nasional itu pengganti ujian nasional itu dilaksanakan pada bulan Oktober atau November. Seharusnya kan April. Iya, Tapi betul. karena PJJ di yang seharusnya diperkirakan dulu sebelumnya bahwa sudah bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka secara normal pada Januari, ternyata molor lagi ke April. Jadi pengganti ujian nasional juga molor. Iya. Diperkirakan masih bisa digelar Oktober atau November. Yang mundur-mundur. Jadi yang perlu kita ingatkan kepada para ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak SD, barangkali SMP atau SMA, ini sudah berapa kali diingatkan oleh Pak Andi Muawiyah Ramli, anggota Komisi 9 DPR RI yang membidangi masalah pendidikan, bahwa jangan terpengaruh untuk kasih ikut lagi anak ke bimbingan belajar. Kan ada yang berbeda lagi beda sekarang bimbingan belajar. Iya. Bilang kalau mau lulus AKM apa segala macam, karena katanya ini pengganti ujian nasional ini lebih susah daripada ujian nasional. Iya. Jadi perlu ada bimbingan khusus, bimbingan belajar. Iya. Beredar yang bosu-bosunya banyak nih orang tua terpaksa kasih keluar lagi uang untuk Betul. kasih bimbingan belajar anaknya. Iya. Nah itu perlu kita ingatkan lagi. Mewakili para bapak-bapak ini di atas bahwa tidak perlu itu karena ini AKM tidak menentukan lulus tidaknya seorang siswa. Jadi itu AKM tidak ada dibilang karena tidak ikut AKM. Bahasa kasarnya. Iya. Tidak ada pengaruhnya. Karena ujian nasional, pengganti ujian nasional itu bukan bermaksud untuk menentukan lulus tidaknya peserta didik, tapi hanya mau mengetahui bahwa bagaimana kira-kira itu kemampuan siswa kita ini dalam proses pembelajaran jarak jauh. Makanya disebut saja survei atau asesmen nasional. Hanya semacam sensus gitu. Mau disensus ini siswa-siswa kita bilang bagaimana kemampuannya sekarang ini. Setelah mengikuti hampir 1 tahun lebih kayaknya. 1 tahun nih. April nanti 1 tahun. Iya. Pembelajaran jarak jauh itu. Jadi tidak ada hubungannya lulus atau tidak. Yang menentukan dia lulus atau tidak itu adalah ini lucu ini. Kasih tidak lulus atau tidak itu adalah
gurunya sendiri. Masa nih lulus saya anakku. Iya. Kan tetanggaku gurunya. Dosen. Mau dimarahin sama neneknya. Iya. Nah satu misalnya lulusan aku, anakku, Iya, pokoknya pasienku, Iya. ini aku kasih ke obat. Iya. Itu lucunya. Apalagi kalau sakit jantung ya. Pokoknya guru-guru anakku itu kalau pergi sekolah dia cium tangan kau nak sama gurumu kalau Iya. kalau dia kasih bye-bye memang Iya. menentukan nanti lulus tidaknya. Betul. Dia tergantung gurunya. Sarung apa? Nah suka itu gurunya anakku. Diamor. Tapi nggak usah begitu. Tapi tidak ada bisa anakku belah kuliah semua mi. Harus ini sebenarnya yang diinginkan Pak Haji suka. Pak JK dari dulu ini begini. Masa guru nih yang mengajar anak kita bertahun-tahun? Iya. Tiba-tiba bukan guru itu yang menentukan bahwa anak kita ini lulus atau tidak. Betul tahu. Tiba-tiba komputer yang menentukan anak kita ini pintar atau tidak. Iya. Kan selama ini ujian nasional diterima, komputer itu yang periksa kita. Jadi komputer itu yang kasih nilai anak kita. Oh begitu. Jadi komputer itulah yang menentukan bahwa anak kita lulus atau tidak. Iya. Padahal bukan komputer itu yang mengajar. Betul. Ini tuh baru fair. Gurunya sendiri yang menilai bahwa ini memang Betul tahu. Bahaya di komputer kadek. Iya. Kayak ini generasi komputer. Hampir bagi kita. Jadi ada nanti banyak itu terminus di situ. Apa perbedaannya ujian nasional dengan AKM? Seperti apa ada tabel-tabelnya sudah ini buatkan kakak Lili banyak sekali. Keren nih Tribuners di. Yang mana biasa Tribuners nih. Dengan ujian nasional dan AKM. Iya deh. Ujian nasional begini, AKM begini. Aduh. Kerennya itu Anu Pak Jupri, Pak Dinas Pendidikan. Dengan Pak Ditula ini diskusi soal itu. Keren tahu. Tidak bisa kita baca ini kayak videonya. Iya. Di YouTube. Betul. Kalau tidak bisa lagi lihat ki. Masa ki headset. Terus tanah handphone tak pasang ki headset dengan situ. Tidak ada. Lengkap semua. Lengkap sekali. Apa kita mau yang tidak mau? Tidak ada yang lucu nanti. Ini orang Bone tahu adanya bandaranya juga. Itu kampungku Bandara Palaka namanya ya. Luasnya soalnya. Hebat ini Pak Gupi ini. Pak Gubernur tadi naik pesan ke sana. Tes di bandara ya di sana. Jadi ini orang Bone benar nanti saya akan perlebar jalanan menuju ke bandara ini. Gitu. Jadi ada 2 kilo jalanan. Dari Jalan Poros menuju bandara itu akan diperlebar 7 meter lebar. Wih, dede. Hebat ini Pak Gu. Nanti suaranya dibuat. Saya kusuruh semua kianu kok nanti. Ya, ada yang bilang mau pesada di pasar tuh. Masa? Kasa gitu? Pasar Pajalan, Padibuan. Perlu kedua. Kasa gitu? Jangan dibilang-bilang tuh. Iya deh. Makanya waktu pagi yang jemput kita, mungkin bilang di pasar kasar dulu kita lengah. Oh. Yang datang jemput itu Pak Ambedale. Iya. Banyak tuh saya keluarga besar tuh di bawah itu lah. Besar semua nanti keluarga aku. Dukung kita Pak Ade deh. Karena bikin kayak bandara tahu? Ini kan bandara perlebar jalanan. Iya. Pasar tuh bandara nih. Oh, tapi kan pasar nak maju tahu. Kasih tahu anu lagi. Mau jadi Pak Nurdin. Jadi perluas jalanan. Ada juga besok. Ada masuk pesannya Pak Gupe. Terima kasih Pak Ocha. Sama-sama. Andalangku juga Ustaz Kambi. Iya. Sama-sama Pak. Aku saja yang
Ini ada juga Pak Rudianto Lalo, pada PRTK. Yang bilang enak tuh itu kalau gubernur dan wali kotanya mesra terus. Iya deh. Dia bilang tidak benar itu, bilang Pak Gubernur dan Pak Deni Pemanto tidak anu. Bagus Gitu. sayang gitu. Bagus SMS gitu. Oh. Mesra terus. Nah, mereka ini kan alumni UNAS semua, Iya. orang pintar semua jadi. Yang tidak tahu itu yang baper ki. Sandiwara itu kalau pura-pura bakuan. Iya deh. Tapi Nabi bilang nih masyarakat kan sandiwara gitu kalau pura-pura peluk-peluk. Iya deh. Karena kan masyarakat sekarang pintar nih. Nama tempat tolo-tolo Tribunner. Yang mana sandiwara. Di banyak yang masuk chat dari masyarakat kan. Setuju, cocok. Cepat datang. Tribunner stress. Yang mana sandiwara, apakah baku anunya sandiwara komplitnya atau mesranya sandiwara? Iya. Kalau menurut ketua DPRD sandiwara gitu baku anunya karena mesra terus tuh. Tapi kalau kita lihat nanti tanggal 17, Iya. kalau dilantik Pak Dani berarti sandiwara dia selama ini bilang tidak akan dilantik. Iya. Tuh tahu ada. Jadi dah makin padanya. Pacar Hah? ada. Dah lagi padang pacar lihat. Dede tuh pangke. Pari juga tuh. Orang pare juga. Ada. Iya. Kakak Parisal. Aga tuh. Batu. Aga roh. Daro. Ide aga ti. Roti. Ada. Ada apa terima? Kenapa itu di depan tuh? Ada kan di depan situ? Udah kelihatan itu. Terhalang komputer. Jadi Tribunner besok di halaman daerah. Apa tadi itu beritaku? Oh, ini untuk kabar baik untuk warga Sinjai. Iya. Khususnya yang kurang mampu karena Pemkab Sinjai ini lagi dapat bantuan untuk bedah rumah. Jadi sebanyak 249 rumah Ditahuan. ya warga yang kurang mampu di Sinjai akan dibedah. Di masing-masing rumah itu anggaran untuk pembedahannya sekitar 20 juta rupiah. Jadi nanti akan dicari di seluruh Kabupaten Sinjai rumah-rumah yang memenuhi persyaratan untuk dibedah. Ada beberapa syaratnya itu. Pertama tentunya tanahnya itu miliknya sendiri. Kemudian memang termasuk warga yang tidak mampu. Betul. Dan tidak pernah mendapat bantuan sejenis sebelumnya. Ada beberapa persyaratannya, tapi intinya ada 249 Banyak rumah yang akan dibedah. Ya. Ini sebenarnya program berlanjut karena tahun lalu sudah ada. Malah tahun ini bertambah lagi. Iya. Jadi sebuah kesyukuran tentunya untuk warga-warga Sinjai yang nantinya akan dapat bantuan bedah rumah. Betul. Kemudian dari Sulbar, ini kan sudah sebulan pasca gempa bumi Tribunner. Iya kadang. Pas sebulan hari ini. Itu Itu ternyata masih ada 38.000 orang yang mengungsi. kadang. Pulang dari ke rumahnya masing-masing. Khususnya di Kota Mamuju. Di Kabupaten Mamuju maksud saya. 38.000 pengungsi tersebar di 6 kecamatan. Sebenarnya sudah ada yang sudah pernah pulang. Tapi kan gempa lagi kemarin. Takut lagi tuh. Kembali lagi mengungsi. Jadi data terakhir itu ada 38.000. Banyaknya deh. Nah, sebenarnya wajar mengungsi karena menurut BMKG, catatannya BMKG setelah gempa yang 6,2 skala Richter itu ada 50 kali gempa susulan setelahnya. 12 diantaranya dirasakan warga. Jadi yang gempa-gempa lainnya itu tidak terasa sih. Gempa tapi tidak terasa ya. 12 yang dirasakan warga. Bagaimana tidak trauma kau dong? Ini orang pasti pengungsi pasti masih berpikir mau kembali. Iya tuh. Kabar baiknya BMKG juga merilis bahwa sebenarnya catatan gempanya ini sudah mulai
aman ya, kondusifnya katanya. Tidak ada yang gempa, insya Allah katanya tidak ada gempa yang sebesar dulu. Kalau menurut ilmunya BMKG kan mereka paham. Iya betul, ada tuh ilmu udah tahu itu. Jadi BMKG itu meminta ke pemerintah daerah untuk mengimbau masyarakat pulang ke rumahnya, khususnya yang rumahnya tidak apa-apa, tidak ada efeknya gempa pertama yang gempa sebelumnya. Jadi maksudnya baik-baik di rumahnya, kecuali warga yang rumahnya ada retak-retaknya, jangan dulu. Iya, kalau mungkin kembali jangan di dalam rumah tinggal. Bangun tenda lah katanya di depan rumah atau dekat-dekat rumah. Karena dikhawatirkan ada gempa susulan lagi ya, meskipun skalanya kecil tapi kan kalau rumah sudah retak ya. Iya, gampang toh itu Tribuners. Ya, kemudian Tribuners hari ini saya tengah di Makassar juga karena Pak Polisi lagi liburan kayaknya Pak Polisi. Iya. Ada berita apa tadi itu berita? Ya dari belum daerah di halaman Makassar komunitas kita ada berita dari hari selamat Imlek untuk saudara-saudara kita melaksanakan dan belum tadi itu persatuan paguyuban sosial marga Tionghoa yang komunitas Tionghoa itu menggelar acara Benian. Benian ini acara tahunan Imlek. Imlek. Cuma karena pandemi ya sekali lagi pandemi terpaksa tahun ini dilaksanakan secara virtual. Tapi tetap tidak mengurangi acara. Tadi dihadiri Pak Gubernur, hadiri juga Pak Wali Kota terpilih Pak Dani Pomanto. Pak Dani Pomanto dan Pak Gubernur bertemu di acara itu. Jadi tahun ini kan menurut tahun umat Tionghoa itu tahun kerbau, sio kerbau. Iya. Jadi kerombongan sio kerbau. Maknanya katanya kan kerbau sebagai pekerja keras. Jadi dia harap dari acara Benian tadi itu warga berharap tahun ini kondisi mulai normal kembali dan orang-orang bisa bekerja keras kembali untuk memulihkan semua. Betul. Itu maknanya itu Tionghoa itu. Dan ada beberapa berita komunitas termasuk beritanya Kakanda Irham tadi tadi itu beritanya dia tadi beritanya itu kayak ini ya asosiasi apa begitu. Jadi ada beberapa berita komunitas lainnya dan kabar-kabar juga dari daerah soal yang siapa tahu ada mau jadi kepala desa Tribuners. Gimana? Di Wajo itu bulan Maret nanti ada pilkada di 103 desa. Banyak nah. Lihat makin situ desa-desa mana kira-kira bisa saya masuk mendaftar. Iya deh. Di Wajo. Pelaksanaannya itu bulan Maret nanti. Tapi tahapannya sudah mulai ini mungkin tahapan pendaftaran calon dan sebagainya. Iya. 103 desa ini lumayan. Banyak nah. Cari mungkin situ yang bisa berpulang jadi kepala desa. Iya. Siapa tahu ada yang bercita-cita jadi kepala desa toh. Betul. Kayaknya itu gitu. Itu jadi bahasa Inggris itu halaman Makassar sama daerah. Iya. Dadah. Kakak Miket. Apa itu dibikin? Cek halaman Tribuners. Cek halaman. Tribuners. Seri halaman Tribuners. Saya mau dulu deh. Iya. Jadi rencana itu besok Direktur PT Liga Indonesia Baru, operator PT Kompetisi Liga 1, Bapak Ahmad Lagian Lukita akan menemui Kapolri untuk melanjutkan pembahasan dari rapat pekan lalu. Jadi pekan lalu kan ada rapat bersama antara DLB, Kemenpora dan juga kepolisian membahas bagaimana pelaksanaan Liga 1 dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah besok ada pertemuan lanjutan lagi. Kali ini LIB menyerahkan rancangan jadwal. Ini masih rancangan ya? Iya. Masih rancangan berupa draft jadwal Liga 1 lengkap dengan venue-venue pertandingannya di mana, stadion mana ya. Tentunya dengan berbagai ada juga disertakan video. Jadi pekan lalu juga LIB sudah menyelenggarakan simulasi pertandingan dengan protokol kesehatan. Jadi tidak ada penonton. Bagaimana pemain berangkat dari hotel penginapan, bagaimana pemain di dalam bus, duduk-duduknya bagaimana, duduk terpisah atau bagaimana, hingga mereka di ruang ganti masuk ke lapangan hingga pulang kembali ke penginapan, itu semua sudah disiapkan oleh PT LIB. Jadi lengkap. Jadi besok
akan diserahkan kepada pihak Kapolri dan mungkin nanti setelah diserahkan kepolisian akan mempelajari lagi bagaimana cara ILB untuk menjalankan kompetisi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita berharap semoga dalam waktu dekat izin sudah bisa diterbitkan Tribuners. Iya deh. Sehingga turnamen pramusim untuk Liga 1 bisa digelar Maret atau April. Iya. Karena rencananya kan kompetisi digelar pada Juni mendatang ya, atau setelah Lebaran Idul Fitri. Nah, kita berharap semoga itu, dan juga ILB mengimbau seandainya nanti izin terbit, supporter maupun masyarakat tolong jangan menggelar nonton bareng. Nobar. Nah, karena kalau nobar kan kerumunan lagi. Iya. Kalau terjadi kerumunan kan dibandet lagi Tribuners. Akhirnya apa? Berhenti lagi kompetisi. Pastikan tidak mau seperti itu. Gitu. Jadi ikuti imbauan dari pemerintah, ikuti imbauan yang berlaku. Nonton di rumah saja masing-masing. Ini seandainya izin terbit ya. Nah, dan juga jangan ada kerumunan, jangan ada nonton bareng. Mau itu di kafe, mau itu di mall, sendiri-sendiri makin ini saja Tribuners gitu. Itu dari PSM. Apalagi Tribuners. Nah, untuk berita menurut Tribuners berita banyak sekali. Nah, Citraland Thalassa City ini salah satu developer perumahan terbesar di Kota Makassar ini menggelar open house di marketing galeri mereka selama 2 hari, Sabtu hingga Minggu. Tahu. Nah, selama Februari Citraland Thalassa City ini menawarkan berbagai promo khusus untuk calon user. Nah, itu mulai pertama ada logam mulia 10 gram. Iya. Tambahan luki angpau dalam kira-kira momen ini ya, tahun baru Imlek ya. Kemudian ketiga ada voucher belanja senilai 20 juta. Ya, ini promo menarik ini berlaku untuk pembelian tipe rumah besar diantaranya Alexandrite, Amtis hingga rumah toko yang berada di klaster Blue Aqua yang dikembangkan oleh Citraland Thalassa City. Jadi jika berminat silakan langsung datang ke marketing galerinya Tribuners. Untuk berita selengkapnya, berita-berita ekonomi dan bisnis dan PSM besok bisa disimak di halaman 3, 4, 13 dan 16. Oke, dadah.